Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai mengidentifikasi kondisi geomorfologi pulau-pulau di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur geantiklinal yang merupakan perluasan busur Banda di sebelah barat. Geantiklinal yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Romang, Wetar, Kambing, Alor, Pantar, Lombolen, Solor, Rinca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali, sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau Timor, Roti, Sawu, Raijua, dan Dana. Di sebelah utara Flores dan Sumbawa terbentang Laut Flores yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, Laut Flores Barat Laut berupa dataran atau platform yang luas dan dangkal yang menghubungkan lengan selatan Sulawesi dengan dangkalan Sunda. Basin Flores Tengah berbentuk segitiga dengan puncak terletak di sebelah selatan Lampo Batang yang berhubungan dengan Depresi Walanai. Yang ketiga, Laut Flores Timur terdiri dari Punggungan dan Palung di antaranya yang menghubung lengan selatan Sulawesi dengan Punggungan bawah Laut Batu Tara. Busur dalam Nusa Tenggara merupakan kelanjutan dari Jawa menuju busur dalam Banda. Struktur umum Lombok di sebelah utara merupakan zon vulkanis dengan volkan aktif Rinjani atau zon Solo, dataran rendah Mataram atau subzon Blitar. Di selatan berupa pegunungan selatan dengan materi kapur tertiar dan breksi vulkanis. Zon di Bali sama dengan di Jawa. Bagian utara merupakan bagian terluas terdiri dari volkan-volkan kuarter yang masih aktif, menunjukkan kelanjutan kompleks volkan muda di Jawa. Fisiografi Sumbawa yang khas adalah adanya depresi yang memisahkan geantiklinal menjadi beberapa bagian, di antaranya berupa teluk di bagian timur. Teluk tersebut dipisahkan dari laut oleh Pulau Mojo yang memberikan sifat khas dari depresi antar pegunungan pada puncak geantiklinal. Sisi utara ditumbuhi oleh beberapa volkan muda. Pulau Flores dipisahkan dari Sumba oleh Selat Sape. Komodo dan Rinca masuk ke dalam puncak geantiklinal Flores Tengah yang terdiri dari batuan vulkanis lebih tua atau tertiar dan intrusi magmatis yang dapat dibandingkan dengan pegunungan selatan Jawa. Volkan-volkan yang lebih muda muncul di sepanjang pantai selatan Flores Barat. Di Flores Timur, geantiklinal itu berupa sumbu yang tenggelam sehingga batuan vulkanis yang lebih tua dan intrusi granodiorit tidak begitu banyak, serta hanya terdapat volkan muda yang muncul di bagian puncaknya. Palung ini berada di antara busur dalam vulkanis Jawa, Bali, Lombok, dan punggungan dasar laut sebelah selatan. Bagian terdalam terdapat di selatan Lombok, bercabang 2 ke arah timur menjadi 2 cabang, yaitu sebelah utara dan sebelah Sumba. Pulau-pulau di Nusa Tenggara yang termasuk busur luar adalah Dana, Raijua, Sawu, Roti, Seman, dan Timor. Palung antara tersebut sebagian terangkat. Selanjutnya sumbu geantiklinal itu naik lagi sampai ke pulau-pulau Sawu, Dana, Raijua, dan Sawu. Pulau Sawu mempunyai terumbu karang yang tingginya 300 meter dan mengelilingi pulau yang tersusun dari batuan pretertier. Antar pulau Christmas dan punggungan bawah laut di selatan Jawa terdapat cekungan dalam utama yang membujur arah timur barat. Kedalamannya 7.450 meter. Palung depan Jawa dari sistem pegunungan Sunda itu membentang ke arah timur. Sampai di Sumba, kedalamannya berkurang dan di sebelah selatan Sawu melengkung ke timur laut sejajar dengan timur. Sampai di Pulau Roti dipisahkan oleh punggungan terhadap Palung Timor. Palung di selatan Jawa itu di bagian selatan dibatasi oleh pengangkatan dasar laut yang tidak jelas batasnya melalui Pulau Christmas menuju dasar laut yang dalamnya 3.000 sampai 4.000 meter. Bagian timur Palung Timor ini dibatasi oleh dangkalan Australia atau dangkalan Sahul. Bentuk-bentuk lahan yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Daratan itu sekitar 3%. Daratan paling banyak tersebar di wilayah sekitar Mataram dan paling sedikit di daerah Sumbawa atau Pelampang. Laut, sungai, danau ada sekitar 1%. Vulkanik ada 90%. Bentuk lahan vulkanik terdapat
di hampir keseluruhan wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Denudasional 5%. Bentuk lahan denudasional sangat sedikit di Nusa Tenggara Barat yang berada di sekitar wilayah Mataram. Kars 1%. Jadi berdasarkan persentase yang ada di Nusa Tenggara Barat atau NTB lebih didominasi oleh bentuk lahan vulkanik. Bentuk-bentuk lahan yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut. Daratan ada sekitar 10%, vulkanik 36%. Bentuk lahan vulkanik merupakan bentuk lahan yang dipengaruhi oleh proses aktivitas gunung api. Di Nusa Tenggara Timur, bentuk lahan ini terdapat di sekitar wilayah Leo, Leba, dan Kalbahi. Kars 6%, struktural 45%. Bentuk lahan struktural terjadi akibat pengaruh struktur geologis di Nusa Tenggara Timur. Bentuk lahan ini sebagian besar berada di Kupang dan sebagian kecil di wilayah Waikabuba. Laut, sungai, danau ada 3%. Berdasarkan persentase bentuk lahan yang ada di Nusa Tenggara Timur, bentuk lahan struktural yang lebih menonjol bila dibanding dengan yang lain. Bentuk lahan struktural merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh struktur geologis, contohnya pegunungan lipatan dan pegunungan patahan.